Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Wisnu Aji Susanto. Saya mahasiswa dari Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Jakarta tahun 2019. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin menyampaikan materi tentang pengelolaan dan penataan arsip. Yuk disimak baik-baik ya materinya. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian arsip. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, disebutkan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai macam bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi massa, dan perorangan dalam proses pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan fungsi dan kegunaannya, arsip terbagi menjadi dua macam, yaitu arsip dinamis, di mana arsip dinamis merupakan arsip yang digunakan secara langsung oleh pencipta arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Arsip dinamis ini meliputi tiga jenis, yaitu ada arsip aktif, di mana arsip yang frekuensinya penggunaannya tinggi dan atau terus-menerus. Kemudian yang kedua ada arsip inaktif, di mana arsip yang frekuensi penggunaannya lebih menurun. Kemudian yang ketiga ada arsip vital, merupakan arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip dan tidak dapat diperbaharui serta tidak dapat tergantikan. Kemudian ada arsip statis. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejahteraan. Biasanya arsip telah habis masa retensinya dan dipermanenkan dan telah diverifikasi secara baik langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan atau lembaga kearsipan. Selanjutnya ada permasalahan dalam proses pengelolaan arsip. Nah, biasanya baik dalam perusahaan maupun organisasi sering menghadapi beberapa permasalahan dalam proses pengelolaan arsip. Adapun masalah dalam pengelolaan arsip adalah arsip-arsip yang diciptakan kurang mendapat perhatian sehingga terjadi kekacauan dalam proses penyimpanan arsip. Nah, hal tersebut dapat timbul karena faktor sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kurangnya perhatian pimpinan. Kemudian yang kedua, kurangnya sumber daya manusia yang menangani arsip, baik kekurangan jumlah maupun kemampuan atau kuantitas. Kemudian yang ketiga, yaitu kurangnya tempat penyimpanan arsip, baik itu arsip dinamis maupun arsip statis. Selanjutnya ada arsip aktif. Pengelolaan dan penataan arsip aktif menghasilkan tertatanya fisik, informasi arsip, serta tersusunnya daftar arsip sehingga memudahkan penemuan atau pencarian kembali arsip yang akan dibutuhkan. Langkah yang perlu dilakukan dalam proses pengelolaan arsip aktif adalah: pertama, pembekasan aktif harus memuat klasifikasi arsip, uraian informasi, waktu, jumlah, dan keterangan. Sedangkan untuk isi berkas sendiri harus memuat nomor berkas, nomor item arsip, kode klasifikasi, uraian informasi arsip, tanggal, jumlah, serta keterangan. Selanjutnya ada arsip inaktif. Pengelolaan dan penataan arsip inaktif dilakukan berdasarkan asas asal-usul dan asas aturan asli. Pada unit kearsipan, pengelolaan dan penataan arsip inaktif dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yaitu pengaturan fisik arsip, pengolahan informasi arsip, dan penyusunan daftar arsip. Daftar arsip inaktif memuat informasi tentang pencipta arsip, unit pengolah, nomor arsip, kode klasifikasi, uraian informasi arsip, tingkat perkembangan, jumlah, retensi, serta keterangan. Penataan arsip inaktif dan pembuatan daftar arsip inaktif menjadi tanggung jawab unit kearsipan. Selanjutnya ada tujuan dari pengolahan arsip inaktif. Tujuan akhir dalam pengolahan dan penataan arsip inaktif adalah penyusutan arsip. Hal ini sesuai dengan amanah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 47 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa penyusutan arsip yang dilaksanakan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan atau BUMD dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan pencipta arsip serta kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
Selanjutnya, yaitu kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan. Arsip yang tidak dikelola dapat mengakibatkan ruangan menjadi sempit, kotor, dan suasana tidak nyaman, sehingga dapat mengakibatkan kinerja pegawai, bahkan lembaga atau organisasi menurun. Demikian pula apabila arsip tidak ditata dengan baik, maka pencarian surat atau arsip akan menjadi sulit dan lama, sehingga dapat menghambat dalam proses pengambilan keputusan, proses pertanggungjawaban, dan proses-proses kegiatan yang lain yang harus segera diselesaikan. Pengelolaan dan penataan arsip yang baik dan sesuai dengan kaidah akan menjadikan arsip sebagai sumber informasi dan komunikasi, sumber sejarah, sumber pertanggungjawaban, sehingga arsip tidak lagi dipandang sebagai benda yang hanya dibendel atau diberkas dan ditimbun, tetapi arsip juga merupakan sumber kekayaan yang layak dan perlu dilestarikan bagi masyarakat modern. Demikian pemaparan materi mengenai pengolahan arsip yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.